Saya memaparkan mengenai hasil pikiran kelompok kami dari kelompok 1 yang dibangun secara kolektif. Pada dasarnya, refleksi organisasi profesi itu merupakan upaya sadar dan rencana kita untuk menciptakan iklim dan ekosistem organisasi profesi yang harmonis, sinergis, dan progresif demi sebesar-besarnya kemaslahatan dunia pendidikan. Itu arah dari refleksi yang kami yakini di kelompok 1. Ini keluarga besar kami, kelompok 1, kelompok A, baru kenal. Tantangannya berat Bapak Ibu. Bukan hanya pergulatan pemikiran, tapi membangun chemistry itu luar biasa. Waktu singkat baru ketemu, lintas generasi, beda latar belakang, harus merumuskan satu sintesan nasional. Nah, tapi ya disitulah seninya. Makanya kita berharap GTK Pak Agus tidak berhenti sampai di sini kegiatannya. Karena betul yang teman-teman sampaikan, perlu proses berkelanjutan, berkesinambungan untuk kita betul-betul bisa menyatu semuanya. Mustahil hanya dalam 1, 2, 3 hari chemistry terbangun, pikiran terbangun. Keeksklusifan itu hanya dimiliki oleh para pendiri bangsa. Dan saya pikir level kita belum sampai ke arah sana. Dari perspektif guru sejarah saya bicara. Baik, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, gambaran spesifik terkait organisasi profesi yang disebut program ada 3 poin. 1, bicara profesionalisme, 2, bicara ekosistem, 3, bicara kemitraan. Kami tidak akan tampilkan karena kami meyakini semua ini sudah dilakukan oleh teman-teman organisasi profesi dengan karakteristik masing-masing, dengan kemajemukan yang ada. Dan saya yakin 3 program ini sudah terintegrasi, hanya memang kita perlu menghimpun Pak Agus. Seperti kemarin Bu Sati sampaikan, mungkin ke depan hal ini kan bisa ditemukan dari profil maupun portofolio kita sebagai organisasi profesi. Kita sudah berbuat apa? Berbuat di sisi profesionalisme, berbuat di sisi ekosistem, kemitraan. Mungkin perlu dibuat galeri secara website yang memuat kiprah semua teman-teman organisasi profesi. Sehingga ke depan kita cukup mengklik satu website bersama itu, keluar nanti PGRI berbuat apa, IGI berbuat apa, Asosiasi Guru Sejarah berbuat apa, FGI berbuat apa. Nah, arahnya begitu. Karena itu saya tidak akan tampilkan secara spesifik dengan asumsi positif. Itu semua sudah dilakukan dan memang sudah. Karena di kelompok 1, data-data portofolio, profil itu dikumpulkan. Seperti itu. Saya akan cuplik beberapa hal yang sudah dilakukan. Artinya contoh. Ini dari MPK Persekutuan Kristen, ya Majelis Kristen, beberapa contoh program yang terkait dengan pengembangan profesi dan juga kemitraan serta penguatan ekosistem sudah ada. Ini contoh program PGRI juga sudah ada. Nanti mungkin bisa ditampilkan, filenya bisa di-share supaya bisa diakses. Kita biar sama-sama baca secara teliti dalam kondisi santai, tidak dalam kondisi tertekan dan capek seperti sekarang. Seperti itu. Ini contoh program Asosiasi Guru Sejarah, kemitraan kita, profesionalisme kita, ekosistem kita. Nah, ini juga dari Asosiasi Guru Matematika. Ini hanya beberapa contoh dan saya yakin semuanya punya. Tinggal kita petakan dan kita dokumentasikan, kita fasilitasi ruangnya secara teknologi. Nah, itulah nanti tantangan kita ke depan. Nah, sekarang saya lebih fokus bicara isu yang fundamental. Yang ini penting untuk kita sebagai pelaku organisasi profesi. Ada beberapa kesimpulan dari hasil diskusi kami panjang dengan berbagai dinamika. Yang pertama, isu pentingnya adalah bagaimana untuk kita bisa merasakan ternyata pemerintah berpihak pada kita. Dan saya pikir Pak Iwan Sahril sejauh ini sudah berkeliling ke beberapa tempat dengan mudah tanpa birokrasi yang rumit. Itu menurut kami jauh lebih luar biasa daripada gelontoran uang banyak yang LPJ-nya, SPJ ini pusing gitu. Nah, itu fakta dan kita harus concern pada bidang ini. Nah, kemudian kita terkait dengan GTK, intinya begini, kita ingin GTK
betul-betul mensupport organisasi profesi, apapun bentuk programnya, teknis programnya, selama itu mengarah kepada pengembangan organisasi profesi, bicara pengembangan guru, harkat martabat, bantu dengan segala sumber daya yang ada di Kemendikbud. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita. Dan yang terakhir, menyambung dari kelompok 2 dan 3, kita sepakat kebajemukan harus dijaga. Kita juga nggak mau dilebur dalam satu organisasi tertentu, implikasinya hukum. Kita semua punya dokumen-dokumen yang kuat dari mulai notaris sampai Kemenkumham. Tapi kelompok kami juga menarik juga sintesanya. Arahnya adalah kita akan membuat, ini bahasa saya ya, mohon maaf kalau keliru silahkan dikoreksi. Mungkin untuk mempersatukan kita dan tetap menjaga kemajemukan kita, forum silaturahmi yang sudah ada sekarang itu bisa menjadi wadah, tapi itu non formal. Itu bisa bubar kapanpun ganti menteri, karena nggak punya ikatan hukum. Makanya saya berharap forum silaturahmi kita yang grup khusus itu dijaga Pak, tapi ikatan itu non formal. Tinggal chemistry dibangun. Kalau chemistry terbangun, kebijakan politik itu nggak bisa menggoncang kita, itu menggoyang kita. Nah, tapi tadi masukan juga dari kawan-kawan, perlu ada wadah. Ini teknis aja istilah, mau wadah kek, mau forum atau majelis tinggi yang bersifat formal yang dilakukan pemerintah, di dalamnya berisikan semua perwakilan organisasi profesi dengan kedudukan yang egaliter. Nah, ini yang perlu kita rumuskan. Kalau ditanya Mas, teknisnya gimana? Ya itu yang nanti kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengan pakar-pakar mungkin kita perlu terlibat, karena nggak semua kita juga orang Palu gak ada Pak. Aku lu mau gua ada gitu. Tapi kita perlu minta tanggapan dari mereka. Ini menurut saya fundamental. Bagaimana kita bisa merancang satu wadah, satu forum, satu majelis baik non formal maupun formal untuk kita bersama-sama mencapai tujuan demi sebesar-besarnya kemajuan dunia pendidikan. Terima kasih, semoga kita semua selalu menjaga tali persatuan dan persaudaraan di tengah keragaman demi majunya dunia pendidikan di republik yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika melihat ada yang berbeda dan ada yang sama, maka mengapa misalnya itu tidak dikuatkan dalam satu wadah seperti itu dengan tidak menghilangkan ciri dari masing-masing. Maka muncullah tadi poin-poin tadi, ada penguatan, ada penajaman seperti itu. Nah, mungkin itu tambahan dari kami. Jadi sebenarnya masalah kesejahteraan sebenarnya sudah dilihat, kami melihat ada beberapa yang di Muhammadiyah itu sudah jalan program-programnya, kayak ada beasiswa segala macam. Nah mungkin praktek-praktek baik atau program-program yang sudah sukses di organisasi profesi yang ada itu bisa secara luas gitu. Kalau misalnya hanya Muhammadiyah saja, berarti yang mendapatkan manfaat kan berarti anggota dari Muhammadiyah saja misalnya, atau misalnya di IGI seperti itu, atau di organisasi yang lain. Nah, kalau cuma seputar anggota ini kan berarti tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh guru di Indonesia. Jadi harapannya adalah kita menginginkan pemerintah memfasilitasi kita semua sedemikian hingga tujuan dan niat baik kita itu bisa dirasakan oleh semua guru.
eh, 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 eh.